Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Ian selaku coach dan Ibu Angel selaku coachi. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya. Perkenalkan, saya Ina Andriani yang saat ini di siklus pertama akan menjadi observer yang akan mendampingi Bapak Ian selaku coach dan Ibu Angel selaku coachi selama proses coaching yang akan dilaksanakan. Sebelum melaksanakan proses coaching supervisi, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian selama proses supervisi ini. Saya mengingatkan kepada Bapak Ian untuk tetap menjalankan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian juga tetap menjalankan konsep inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Nah, kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Seperti itu, Pak Ian, siap? Insya Allah siap, Bu. Iya. Nah, bolehkah saya bertanya tentang beberapa hal, Pak Ian? Silahkan, Bu, mangga. Silahkan, mangga, Bu. Ya, baik. Yang pertama, Pak Ian, apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, Pak Ian? Maaf, Bu. Bisa diulangi pertanyaannya? Apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Ian selama proses coaching yang akan dilaksanakan hari ini? Oke, terima kasih, Bu Ina. Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam komunikasi yang lebih efektif saat sesi coaching, terutama dalam kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Saya merasa area ini sangat penting dalam memfasilitasi coaching untuk mendapatkan feel atau rasa yang lebih mendalam dan memecahkan masalah mereka secara mandiri, Bu. Oh iya, baik Pak Ian. Berarti tadi Pak Ian ingin mengembangkan prinsip coaching, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, ya Pak ya. Nah, lalu apa kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Yang spesifiknya sih saya ingin kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot saja, Bu, dan mendengarkan secara aktif. Mungkin itu yang saya rasa perlu sekali saya tekankan di saat coaching nanti. Oh iya, baik. Lalu kira-kira nih Pak Ian, tadi kan sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang tadi Pak Ian sampaikan, apa indikatornya? Indikatornya sangat jelas sekali ya, bahwa si Kuci bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri di bawah bimbingan saya dengan pertanyaan alur tirta, Bu. Oh, seperti itu. Baik, Pak Ian, bagus sekali. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching supervisi ini bisa berjalan dengan baik ya, Pak Ian. Iya, Bu. Iya, mangga dipersilahkan untuk Pak Ian bisa melakukan sesi coaching bersama coachingnya. Terima kasih kepada Ibu Ina. Wilujeng sonten Ibu Angel. Wilujeng sonten Pak Ian. Di sore hari ini saya senang sekali bertemu dengan Ibu Angel. Semoga Bu Angel dalam keadaan sehat hari ini, Bu Angel. Apakah Bu Angel sehat hari ini? Sehat sekali Pak Ian. Luar biasa, saya senang sekali mendengar kabar Bu Angel yang sehat dan bisa mengobrol hari ini dengan saya. Iya Pak Ian. Oke, baik Bu. Kira-kira apa sih yang bisa kita diskusikan atau kita obrolkan hari ini, Bu? Kebetulan sekali nih Pak Ian, saya itu sedang mengalami permasalahan seorang anak yang memang dia itu kalau di kelas itu senangnya bermain dibandingkan belajar. Dia itu jadi kalau ada tugas yang saya berikan gitu maupun mapel-mapel yang lain gitu,
dia itu nggak mau nulis gitu. Dia hanya mau nulis sesuai dengan moodnya dia. Gitu. Kalau moodnya lagi mau nulis ya dia nulis, kalau moodnya lagi ingin bermain ya dia bermain gitu. Oke, Itu berarti kayak tentang perilaku anak ya Bu ya. betul, iya. Oke, baik. Ibu bisa diceritakan lebih detail anak ini dari mana, terus perilakunya seperti apa, dan Kayak apa anak yang terjadi, dan bagaimana ini mempengaruhi lingkungan belajarnya, Bu. Lingkungan belajar di kelas maksud saya, Bu. Oke. Lingkungan belajarnya sih berjalan dengan seperti biasa aja. Terus anak-anak teman-temannya yang lain juga yang mungkin sudah biasa gitu dan ini memang terjadi itu dari kelas 1 gitu. Nah, setelah itu saya itu mencoba untuk mengasesmen dia di awal gitu dengan cara memberikan tugas gitu ya. Kalau setiap ini kan selalu ada asesmen di awal gitu. Nah, setelah itu si anak ini memang nggak pernah selesai mengerjakan asesmen itu dan itu pun hanya setengah gitu kan. Nah setelah itu saya mencoba untuk berbicara dengan orang tuanya gitu bagaimana perkembangan anak dan lain-lain gitu dan ternyata dari ibunya sendiri dia itu ibunya itu harus si anak dituntut ketika TK si anak ini dituntut untuk sudah bisa membaca dan menulis gitu sehingga dia membatasi kegiatan bermain dia gitu. Nah mungkin jadi sekarang itu kebalik ya mungkin dia berpikir bahwa oh ini waktunya saya untuk bermain seperti itu. Nah pada pernah sehari dia itu nyamperin saya bawa buku dan dia mau nulis gitu. Dia mau nulis dan itu selesai gitu. Saya berikan tantangan untuk ya lumayanlah 5 baris juga ya. Kalau selesai mah itu udah sangat luar biasa, pencapaian yang luar biasa bagi saya gitu. Dia menyelesaikan 5 baris gitu. Tapi keesokan harinya sampai sekarang enggak gitu. Bahkan salah seorang guru tadi datang ke kelas saya untuk mengobservasi lalu dengan ancaman di video ke ibunya baru dia mau untuk menulis dan itu pun hanya 2 baris dia menulis. Seperti itu Pak Ian. Tapi kalau misalkan lingkungan belajarnya dia sih aman-aman aja sih ya. Maksudnya anak-anak tuh nggak terpengaruh dan dia itu tipe anak yang memang usil, jahil sama temennya, tapi dia jujur gitu. Dia mau mengakui kesalahannya dia. Kalau dia pukul duluan, dia ganggu duluan, dia akan bilang, ya saya yang melakukan duluan. Seperti itu. Kelebihannya sih jujur ya. Gitu. Iya, Bu Angel, tujuan Bu Angel baik sekali ya, persuasif, mengajak anak tersebut dirangkul begitu ya. Nah, sekarang apa gambaran yang ingin Bu Angel lihat dan bagaimana perilaku itu bisa berubah? Gambaran yang saya lihat sih pasti yang pertama saya harus melihat proses perubahannya dulu gitu. Mungkin dia dengan cara mengatur moodnya dia gitu, mengatur moodnya dia. Saya juga harus mempelajari moodnya dia, mood apa yang memang mengganggu dia untuk nggak aktif di sekolah, di kelas gitu, terutama di kelas gitu. Aktif di sini dalam tanda kutip ya, mengikuti pembelajaran gitu. Dan yang kedua memang kayaknya saya perlu untuk berbicara lebih, berkomunikasi lebih dengan orang tuanya, terutama ibunya. Dan ternyata setelah saya lakukan komunikasi yang kedua dengan ibunya, ternyata mereka itu LDM, jadi melakukan long distance marriage gitu. Ternyata seorang ayahnya itu hadir di tengah-tengah keluarganya itu hanya 1 bulan sekali gitu. Karena dengan tuntutan pekerjaan gitu. Jadi kata mamahnya memang kalau ini anak mau apa-apa aja ya akan dibelikan oleh ayahnya gitu. Jadi mungkin dia menggantikan sosok kehadirannya dia dengan yaitu semua keinginan itu dia penuhi gitu Pak Ian. Oke, baik Bu Angel. Jadi ada kemungkinan bahwa kurangnya perhatian orang tua di rumah kepada anak tersebut. Ya, mungkin terutama dari ayah apakah ya. ada faktor lain? Oh iya. Ya Bu Angel, apakah ada faktor lain yang perlu kita pertimbangkan sehingga mood dia sering berubah Bu Angel? Mungkin faktor lainnya mungkin kayak apa sih namanya?
kemungkinan mungkin suasana kelas mungkin ya, yang memang saya juga harus mengevaluasi cara pembelajaran saya, yaitu saya kurang melakukan mungkin permainan fisik mungkin di kelas, atau memang harus melakukan menggunakan banyak media yang memang bisa dipegang gitu, media pembelajaran yang mungkin bisa dia pegang, dia sentuh, ataupun yang memang kayak ya permainan-permainan kayak mungkin lempar tangkap bola gitu atau apa ya, mungkin dia akan tertantang dari situ. Jadi seperti itu nih Pak Yan. Oke, baik Bu Angel. Jadi kita lihat bahwa ada masalah di keluarga, kebiasaan di rumahnya dan kurangnya Di rumah ya, pembelajaran juga dimulai dari rumah gitu. Jadi memang sejauh ini saya sering berkolaborasi atau berkomunikasi dengan orang tuanya bagaimana cara menghadapi anak ini gitu. Dan yang kedua memang saya harus memperbaharui setiap kegiatan pembelajaran yang ada di kelas saya gitu, terutama memang pada pembelajaran-pembelajaran tertentu gitu, seperti ya matematika dan bahasa Indonesia, karena memang di situ kita banyak menulis gitu dan membaca gitu di situ kan. Lalu yang ketiga memang saya pun harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lain dalam menghadapi anak ini gitu. Bagaimana caranya supaya memang kita satu suara atau satu cara untuk menghadapi anak ini gitu Pak Yan. Oke, ide yang sangat bagus Bu Angel. Nah, adakah hal lain yang bisa ditambah ke dalam rencana ini Bu Angel? Mungkin kolaborasi atau apa Bu Angel? Oke, dalam hal ini memang kebetulan Pak Yan tadi saya tidak menjelaskan di atas, anak ini juga ternyata belum bisa baca lancar gitu. Dan ada kemungkinan memang akan yaitu ya harus menyita waktu di luar kegiatan pembelajaran. Kalau seandainya kita fokus ke anak ini, ya mungkin saya akan takutnya nanti anak-anak menimbulkan kecemburuan. Kenapa sih lebih perhatian ke ini gitu kan, ke anak ini atau gimana gitu. Jadi memang saya harus mengorbankan waktu saya di luar jam pembelajaran saya di kelas dengan cara ya memberikan pembelajaran tambahan seperti membaca atau membangun suatu hubungan yang memang dekat dengan anak ini gitu, supaya misalkan sedikit demi sedikit merubah pembiasaan dia yang memang kurang baik selama ini. Oke, bagus sekali Bu Angel. Bu Angel dapat merangkul anak tersebut. Jadi kita akan memulai dengan langkah konkret kan? Kapan kira-kira Bu Angel berencana memulai ini Bu Angel? Oke, yang pertama yang sudah saya lakukan itu adalah berkomunikasi dengan ibunya. Ya, setiap pulang sekolah memang saya banyak bercerita tentang kejadian-kejadian yang memang terjadi di kelas gitu. Nah, langkah yang kedua yang mungkin akan saya lakukan itu berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain yang mengajar di kelas saya, juga sudah saya lakukan Pak Yan gitu. Kebetulan memang banyak ngobrol dengan yang lain, terutama guru PJOK, karena memang guru PJOK itu menuntut fisik ya gitu, menuntut fisik ataupun apa. Ternyata untuk fisik pun ternyata dia kurang untuk meminati pembelajaran PJOK, dan kerjanya itu katanya hanya jahil sama temennya katanya ketika pembelajaran PJOK gitu. Dan saya pun sudah berkolaborasi gitu, sudah mulai di memang awal bulan Agustus kemarin gitu. Nah, setelah itu memang langkah selanjutnya yaitu gitu, saya akan mulai untuk meluangkan waktu saya setelah waktu pembelajaran untuk menuntun anak ini dalam hal membaca, seperti itu. Bagus sekali Bu Angel. Jadi Bu Angel melibatkan pihak lain seperti tadi guru olahraga dan juga guru-guru lain ke dalam pelaksanaannya. Bagaimana menurut Bu Angel? Begini Bu Angel, Bu Angel akan mengevaluasi keberhasilan program ini itu kapan Bu Angel? Dan bagaimana bentuk evaluasinya Bu? Oke, bentuk evaluasinya pasti ya Pak Yan, saya akan melakukan atau mencatat hal-hal kecil yang memang jadi saya mempunyai lembar evaluasi atau mungkin kayak catatan harian mungkin ya. Dari situ saya akan melihat perkembangan anak ini seperti apa gitu. Memang dari bulan Juli sampai bulan Agustus ini memang dia itu kadang memang mau nulis, kadang mau belajar, tapi itu tetap tidak selesai gitu, dan hanya mau diam saja. Hanya kemarin sih sempat perkembangannya itu ada, dia sampai saat ini nggak membawa mainan. Dulu itu
Pak ya, kalau ke kelas itu minimal ada satu mainan yang dibawa, entah itu mobil-mobilan, entah itu Play-Doh, sampai saya hafal, entah itu stiker, nanti ganti lagi, entah itu kartu, entah itu skateboard, pasti itu ganti-gantian. Kalau dia tidak membawa mainan itu dari rumah, dia akan membeli di kantin gitu, dan itu semua dimainkan di atas meja dia ketika pembelajaran gitu. Tapi setelah saya ingatkan, selalu ingatkan, dan dia perkembangannya sekarang udah tidak membawa lagi. Dan kalau dia tidak membawa mainan, dia pasti laporan sama saya. Miss, hari ini saya tidak membawa mainan. Oke, menurut saya itu sudah perkembangan yang bagus gitu, Pak Ian. Nah, jadi memang bagaimana sih gitu program ini bisa tercapai, saya melakukannya seperti apa. Yang pertama otomatis ya kita harus berkolaborasi. Gimana nih setelah melakukan ini didiskusikan apakah sudah berjalan atau tidak gitu. Saya otomatis akan bertanya gitu ke guru-guru yang lain. Setelah itu saya akan mencatat gitu apa saja sih perkembangan atau misalkan yang kayaknya nih anak udah berubah di sini gitu. Jadi memang saya nggak mempunyai rubrik yang khusus, tapi ya saya membuat catatan-catatan supaya memang nanti pun menjadi laporan kepada orang tuanya seperti itu, Pak ya. Iya, luar biasa sekali Bu Angel. Dengan begitu, Bu Angel memiliki rencana aksi yang jelas dan sistem evaluasi untuk mengukur keberhasilan juga yang jelas. Apakah Bu Angel merasa siap untuk memulai merubah anak ini, Ibu Angel? Sudahlah, harus ya Kak, karena memang sudah kewajiban guru gitu. Kalau untuk merubah 100% sih saya nggak yakin ya Pak Yan, karena memang kayaknya membutuhkan proses yang panjang, dan kebetulan memang saya itu kelasnya kelas gemuk Pak Yan, jadi nggak mungkin fokus ke satu orang gitu. Kalau seandainya pun mau merubah 100% ya mungkin harus ada bimbingan orang yang lebih berpengalaman, itu mungkin psikolog ya gitu Pak Yan. Oke. Senang sekali mendengar itu Ibu Angel. Jika tidak ada halangan di tengah jalan, kita bisa diskusikan lagi. Semoga program-program yang Bu Angel tadi sebutkan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Angel. Ya, sama-sama Pak Ya, Yan. selamat sore. Sore. Baik, selanjutnya saya izin bertanya lagi ke Pak Ian ya Pak Ian. Ya, baik Bu. Iya Pak Ian. Tadi saya sudah menyimak percakapan Pak Ian dan Bu Angel, sangat luar biasa sekali ya. Walaupun mungkin latar belakang Pak Ian itu posisinya berbeda dengan Bu Angel, tapi Pak Ian bisa memposisikan diri sebagai seorang guru gitu ya, walaupun berbeda tingkatan. Nah baik Bapak, gimana menurut Bapak penampilan Bapak terkait dengan coaching yang barusan sudah dilakukan? Kira-kira gimana, apa kompetensi yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya itu sudah tercapai atau belum? Oke, terima kasih Ibu Nina. Saya merasa sudah cukup terutama dalam kompetensi mendengarkan aktif, tapi ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan lagi mungkin Bu. Nah, lalu menurut Bapak kira-kira dari indikator ketercapaian tadi kan ada mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Menurut Bapak apakah sudah tercapai atau mungkin perlu peningkatan? Mungkin kalau yang mendengarkan secara aktif, saya sudah tercapai untuk pertanyaan berbobot. Mungkin saya lagi karena ternyata buat pertanyaan berbobot itu sangat sulit sekali ya. Sehingga itu yang harus saya tingkatkan lagi di cincin selanjutnya. Iya, benar Bapak. Nah, sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak, terkait dengan... Iya. Jadi saya tadi mengamati pada saat coaching Bapak bersama Ibu Koci, bahwa tadi Bapak sudah melakukan prinsip coaching ya, yang tadi Bapak sudah hadir penuh gitu ya. Jadi tidak memperlihatkan wajah ataupun tindakan yang membuat Bapak terganggu gitu ya. Kemudian juga Bapak sudah terlihat mendengarkan aktif gitu ya. Bapak fokus dengan pembicaraan. Nah, kalau misalnya untuk pertanyaan berbobot, memang kita belajar ya Pak ya, masih belajar gitu untuk menyusun
pertanyaan yang efektif gitu, itu sambil berjalan. Nah, tapi kalau menurut saya itu sudah sesuai Pak, sudah baik, dan juga alur tirtanya juga sudah sangat terlihat, dan juga tadi Bapak sudah menunjukkan adanya mendengarkan dengan rasa. Nah, itu Pak. Nah, jadi kalau menurut saya yang Bapak lakukan selama proses coaching tadi sudah sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk di awal gitu Pak. Nah, bagaimana Bapak mendengar pendapat saya? Apakah ada yang berbeda atau sepaham Bapak? Ya, saya menyadari bahwa hal tersebut memang perlu diperhatikannya, terutama dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Terima kasih masukannya. Semoga coach-coachnya dapat saya perbaiki begitu. Iya, baik Bapak. Nah, lalu selanjutnya apa tindak lanjut yang Bapak lakukan untuk melakukan kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya gitu ya? Jelas sekali Bu, untuk tindak lanjutnya saya mencoba kembali di sesi coaching berikutnya di minggu depan dengan yang lain untuk mengasah kajian yang berbeda. Mungkin bisa berdiskusi lagi dengan coach, supervisor untuk mendapatkan masukan lebih, karena untuk memperbaiki itu harus selalu berulang dan belajar dan belajar. Iya, baik Bapak, terima kasih. Semoga tindak lanjut yang sudah Bapak sampaikan bisa terlaksana, dan semoga Bapak bisa menjadi coach yang lebih baik gitu, dan bisa menyusun pertanyaan berbobot yang tentunya lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Ina atas saran dan masukannya. Saya sangat senang sekali mendengarnya. Terima kasih Bu Ina. Ya, baik Mbak, kita akhiri kegiatan supervisi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.